Happy New Year, ketemu kembali bersama Ark Family Center di program Pay It Forward setiap Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Dan hari ini saya mau menyapa teman-teman yang di Jepara, para pendengar Radio Muria Jepara yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, serta saudara di kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas bersama-sama berkenaan dengan self-awareness. Namun sebelum kita memulai pokok pembahasan kita hari ini, mari kita dengarkan bersama lagu paus kita, Welcome to the Family, sebagai bagian kita berdoa, merenungkan sejenak, mencoba hadir kini dan di sini sehingga kita siap untuk mendengarkan pemaparan pada kesempatan hari ini. Saya izin share screen ya. Welcome to the family. Ya, sebentar. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you
Welcome to the family. Dan pada kesempatan hari ini, saya memulainya di tahun baru ini, tahun 2025, dengan satu pemahaman berkenaan dengan kesehatan mental dan kesadaran diri untuk panduan menuju keseimbangan hidup. Nah, tanpa berlama-lama, saya izin share untuk PPT saya ya. Semoga sudah terlihat. Ya, ini kesehatan mental dan kesadaran diri panduan menuju keseimbangan hidup. Nah, kesehatan mental, kalau dalam pengertian secara sederhana begitu ya, kesehatan mental itu pengertiannya seperti ini ya. Kemampuan untuk menghadapi stres, kemampuan untuk mengelola emosi, dan berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Ini pengertian umum bahwa kalau kita itu sebagai pribadi bisa mengelola stres kita, menghadapi stres kita, kita bisa mengelola emosi, cerdas secara emosi, cerdas secara sosial, itu artinya kita bisa berinteraksi dengan orang lain juga secara sehat, berarti kita sehat mental. Nah, kesehatan mental itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah genetik, ya, genetik. Secara gen itu ada pengaruhnya juga. Jadi perhatikan kalau anggota keluarga kita ada yang mengalami gangguan kesehatan mental, maka ada kemungkinan di garis keturunan kita pun mengalami gangguan kesehatan mental ini. Nah, karena itu kita bisa melihatnya bukan sebagai sesuatu yang, aduh kok kayak begini ya, tetap kok keluarga saya ada yang mengalami gangguan mental ya. Tapi lebih kita mencoba emosinya tuh emosi antisipatif. Bagaimana kita mengantisipasi kalau di keluarga kita ada yang mengalami gangguan mental, maka kita antisipasi supaya gangguan mental itu tidak terjadi di generasi kita atau di anak keturunan kita. Nah, oleh sebab itu, kita bisa mengantisipasinya dengan keterampilan supaya ketika ada gangguan mental itu bisa segera teratasi dan tidak berlarut-larut begitu ya. Jadi jangan merasa, aduh kok ini sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Enggak. Kalau gangguan mental itu hanya muncul biasanya karena ada pemicunya. Dan kalau kita bisa mengelolanya, makin lama kita makin terampil dan makin makin tangguh, makin resilient. Faktor yang lain ada faktor lingkungan. Lingkungan besar pengaruhnya juga kalau misalnya kita itu bergaulnya dengan orang-orang yang toksik. Nah, itu pasti kemungkinan besar kita bisa terganggu kesehatan mental kita. Tapi tidak semuanya itu tergantung bagaimana diri kita sendiri. Kalau kita bisa memanagenya dengan baik, kita tidak akan terpengaruh juga dengan lingkungan. Yang ketiga adalah dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup juga mempengaruhi. Pengalaman mungkin dikhianati ya, pengalaman duka cita itu membuat sangat sedih, membuat kita tidak bisa berpikir waras dalam tanda petiknya ya. Nah, dari pengalaman hidup itu kalau kita berhasil mengatasi, mengelola kepahitan hidup, duka cita itu, kehilangan yang amat sangat, atau mungkin ada bencana yang membuat kita jadi trauma, tertekan, dan lain sebagainya, dan kita bisa mengelolanya dengan baik, maka gangguan kesehatan mental tersebut kita bisa atasi dengan kemenangan. Atau gaya hidup. Ya, mungkin agak sedikit
Aneh ya, gaya hidup gimana tuh? Ya, kalau kita berusaha untuk menciptakan gaya hidup sehat, tubuh, jiwa, dan roh ya, maka kita pun tidak akan terpengaruh kalau ada faktor genetik, faktor lingkungan, pengalaman hidup yang mempengaruhi. Kita bisa langsung aware, langsung sadar diri, langsung kita kelolanya sehingga kita tetap bisa sehat secara mental. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba menciptakan gaya hidup yang sehat, maka ketika terjadi sesuatu dan kita rasanya itu sudah apa ya, playing victim ya, berlaku bermain seperti korban. Nah, biasanya itu akan sulit untuk bisa pulih sembuh gitu. Karena orang ini akan merasa menikmati ketika dia berperilaku seperti korban, terus orang lain memperhatikan, memberikan nasihat, yang dia cuma dengarkan aja, tapi dia tidak benar-benar mau melakukannya dalam kehidupannya. Nah, ini beberapa faktor dari pengaruh untuk yang mempengaruhi kesehatan mental, genetik, lingkungan, pengalaman hidup, dan gaya hidup. Nah, tanda-tandanya itu apa sih kalau kita mengalami masalah kesehatan mental itu? Ya, yang pertama, kalau kita mengalami depresi, depresi itu perasaan sedih, putus asa, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya kita nikmati. Jadi sesuatu yang kita itu seneng biasanya melakukan itu, tetapi kayaknya itu mager, jadi tidak lagi menyukai kegiatan itu, bahkan rasanya tidak kepengen ketemu orang, tidak pengen pergi kemana-mana, cuman di kamar, cuman ya tidur yang nggak jelas seperti gitu karena tidur yang nggak bisa tidur, mau bangun ya males gitu ya, itu depresi. Atau mengalami kecemasan, antara lain perasaan khawatir, cemas, gugup, gelisah yang berlebihan. Atau kita mengalami gangguan tidur nih, sulit tidur, terbangun di tengah malam, nggak bisa tidur lagi, atau tidurnya terlalu banyak, kebanyakan tidur. Ya, kesulitan konsentrasi sehingga sulit untuk fokus, sulit untuk mengingat, sulit juga untuk membuat keputusan. Atau yang lain ada perubahan mood. Moodnya itu berubah secara drastis, tiba-tiba dan ekstrim. Tiba-tiba seneng banget, tapi tiba-tiba bisa, aduh sedih banget tanpa tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba aja, mungkin ada sesuatu yang men-trigger orang tersebut sehingga dia jadinya bisa suasana hatinya itu berubah begitu cepat. Kalau dalam bahasa kesehatan mental tuh mengalami gangguan bipolar, mengalami orang yang bipolar itu perubahan suasana hatinya itu tiba-tiba dan ekstrim. Nah, kalau seperti itu tadi beberapa hal seperti itu, depresi, kecemasan, gangguan tidur, perubahan mood yang tiba-tiba kita perlu mencari bantuan ya. Kita perlu untuk konsultasi atau sharing entah dengan konselor, psikolog, psikiater supaya kita bisa mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Nah, sekarang berbicara tentang kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri? Perlu teman-teman pahami bahwa kesadaran diri itu juga menjadi salah satu bagian dari kecerdasan emosi. Pengertian secara sederhananya adalah kemampuan untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita sendiri. Jadi kita tuh tahu kenapa kok saya tuh punya pikiran kayak gini. Saya bisa memahami perasaan saya, sadar akan perasaan saya, dan tindakan-tindakan yang saya ambil. Itu keterampilan dan ini kemampuan untuk self awareness ini tiap orang berbeda-beda dan ini perlu diupayakan diasah supaya kita makin terampil. Nah, kenapa sih? Kenapa kita perlu belajar atau kenapa kita itu perlu
punya keterampilan kesadaran diri ya. Kenapa harus tahu? Itu memang bagian kecerdasan emosi, tapi ngapain sih saya perlu itu? Kenapa? Karena kalau kita bisa sadar diri, maka pasti kita akan bisa juga mengurangi stres kita. Bisa juga memperbaiki hubungan interpersonal kita. Hubungan kita dengan orang lain itu bisa jauh lebih baik. Selain itu adalah kita bisa lebih tangguh, lebih resilient dalam menghadapi persoalan. Dan kalau kita bisa mengelola emosi kita, mengurangi stres kita, dan kita bisa hubungan sosial dengan teman-teman itu juga bagus, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Jadi, penting banget di momen tahun baru ini kita itu melatih keterampilan self-awareness kita, kesadaran diri kita. Nah, cara mengembangkan kesadaran diri, cara mengembangkan kemampuan self-awareness kita itu seperti apa? Ada 4. Yang pertama adalah meditasi. Nah, meditasi atau doa ini dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus pada pikiran kita. Jadi, kalau kita bisa melakukan meditasi ini, maka meditasi ini akan sangat membantu pada pikiran dan fokus perasaan kita tidak terbawa pada perasaan kita, tetapi bagaimana kita itu paham, oh ya, saya mesti harus apa ya dalam situasi seperti ini gitu ya. Itu caranya meditasi. Kalau belum terbiasa, apa sih itu meditasi? Tidak usah pusing-pusing, kita bisa melakukannya dengan doa. Apapun itu doa. Kalau orang Kristen, Kristiani bisa doa Bapa Kami, doa Rosario, apapun itu bisa kita lakukan. Intinya supaya kita itu pikirannya kita tenang, perasaan kita juga tenang. Gitu. Yang kedua ada refleksi diri. Ini melibatkan perenungan dari pengalaman-pengalaman dan perilaku untuk menghadapi diri sendiri dengan lebih baik. Jadi dengan refleksi dan kita menuliskannya, maka kita akan lebih self-awareness. Apa sih sebetulnya yang terjadi dalam pikiran, perasaanku, dan tindakanku? Kenapa saya kok melakukan tindakan tertentu? Yang ketiga, menulis jurnal. Jadi kalau refleksi diri barangkali itu tidak ditulis, tetapi kalau menulis jurnal itu dengan benar-benar kita punya buku khusus untuk menuliskan semua pikiran, perasaan, dan perilaku kita, sehingga kita bisa lihat, oh pola-polanya kita itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak terbiasa nulis jurnal, lebih suka ngomong, ya boleh. Kita lakukan refleksi diri, kita pakai voice note gitu ya, di Android kita, di iPhone kita, apapun itu, atau di laptop kita, pakailah mana aja yang bisa perekam, untuk merekam suara kita ketika kita memperoleh refleksi itu. Tapi ada orang-orang yang barangkali suka juga untuk menuliskan, mungkin seperti Alvina, itu rajin untuk menuliskan jurnal hari ini, melacak pikiran-pikiran, perasaan yang muncul, tindakan, kok saya melakukan melakukan ini ya, apa sih yang terjadi dengan pikiran dan perasaan saya? Yang keempat ada terapi. Nah, terapi ini kalau terapi itu berarti pergi ke psikoterapis, itu bisa psikolog, psikiater, atau konselor yang bersertifikasi. Biasanya mereka dilengkapi juga kemampuan untuk menerapi. Terapi ini akan membantu kita untuk kita itu diberi panduan dan dukungan profesional dalam mengembangkan kesadaran diri. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita lebih terampil dalam self-awareness. Nah, tipsnya bagaimana sih supaya kita bisa lebih meningkatkan keterampilan kesadaran diri ini? Yang pertama,
Ya, olahraga. Olahraga itu penting dan perlu. Karena apa? Aktivitas fisik itu melepaskan hormon endorfin. Itu akan meningkatkan mood dan mengurangi stres. Bukan hanya hormon endorfin, ya, tapi hormon DSO. Masih ingat? Kalau teman-teman lupa, boleh cari searching di YouTube-nya Aqua Family Center. Saya sudah pernah membahas tentang hormon DSO, dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin. Nah, olahraga itu salah satu yang membantu kita untuk bisa melepas hormon-hormon baik itu. Mungkin hanya sekitar 20 menit olahraga, squat atau jalan pagi, apapun itu, tapi upayakanlah untuk berolahraga. Mumpung ini masih di tahun baru, yuk kita olahraga bareng, jalan pagi 20 menit sehari atau 30 menit sehari, mana yang kita bisa untuk kita lakukan. Yang kedua ada kita makan sehat, makan bergizi, makan yang mengandung energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan mental kita. Karena apa? Ya karena makanan yang eh, diproses cukup lama itu kurang fresh, kurang sehat. Semakin kita bisa makan makanan yang mendekati alami, misalnya kayak salad atau lalapan yang kita makan, nah itu lebih baik. Itu lebih baik, apalagi sorry, salad itu atau lalapan itu ada hasil hasil kebun kita sendiri yang kita itu tidak pakai bahan kimia, pestisida yang mengandung bahan kimia. Jadi benar-benar organik. Nah, itu bagus sekali kalau kita bisa mencoba untuk membuat pola kehidupan makan sehat dengan berkebun sendiri. Yang ketiga adalah tidur yang cukup, karena tidur yang berkualitas itu akan memulihkan tubuh dan pikiran, sehingga kita lebih bisa konsentrasi. Kita akan lebih awet muda. Itu kata penelitian loh, kalau kita tidurnya cukup 8 jam sehari. Yang berikutnya, seperti tadi sudah dikatakan, meditasi dan relaksasi. Teknik relaksasi ini mengurangi ketegangan, meningkatkan ketenangan, dan fokus. Relaksasi dan meditasi itu erat kaitannya, karena biasanya dalam meditasi, dalam doa, relaksasi, itu kita juga fokus pada pernafasan, latihan pernafasan, ini membuat kita bisa lebih tenang, mengurangi ketegangan, kecemasan, dan fokus pada apa yang mau kita kerjakan atau lakukan. Yang terakhir, yang kelima adalah membangun hubungan positif, yaitu membangun interaksi sosial yang positif dalam memberikan dukungan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa bahwa lingkungan kita itu tidak support kita, janganlah kita itu berlama-lama di situ. Lebih baik ya sudahlah saya cukup di sini karena lingkungan ini tidak memenuhi syarat syarat pertumbuhan kesehatan mental saya lebih baik saya membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain sehingga mental saya pun sehat dan bahagia. Nah, kalau teman-teman yang, nah ini kerjaan, nah kalau kerjaan lain lagi ya, kalau pekerjaan tuh bagaimana kita mau tidak mau, kita butuh dan bagaimana kita punya kemampuan untuk lebih lagi mempengaruhi lingkungan kita supaya terjadi sesuatu yang lebih positif di lingkungan pekerjaan kita. Nah, itu memang tantangan banget tuh kalau di pekerjaan ada orang-orang yang toksik, yang bukan hanya satu, mungkin ada beberapa, itu menjadi tantangan yang tidak mudah. Tetapi kalau itu diizinkan terjadi, saya yakin bahwa itu akan menguji ketangguhan daya juang kita di dalam kehidupan pekerjaan itu. Jadi, teruslah berjuang ya. Ini tips untuk meningkatkan keterampilan kesadaran diri. Nah, apa sih peran bantuan profesional? Bagaimana peran bantuan sosial, bantuan
profesional, ada layanan kesehatan mental. Terapis dan profesional kesehatan mental memberikan dukungan dan penanganan yang tepat. Jadi, khusus kalau orang-orang yang bergelut tentang kesehatan mental, dia punya caranya. Paling tidak, dia punya pengalaman pribadinya. Bagaimana dia bisa berkemenangan setelah mengalami gangguan mental, dia pasti tahu bagaimana caranya memberi dukungan dan penanganan yang tepat buat kita. Karena bukan hanya sekedar pengalaman, biasanya orang yang bersertifikasi belajar itu sudah memang dia sungguh-sungguh mempelajari sehingga dianggap layak untuk mendapat sertifikat kayak semacam itu, sudah diakui begitu. Karena itu jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Yang kedua ada hotline krisis. Hotline krisis ini memberikan bantuan dalam situasi darurat kesehatan mental. Di Indonesia itu ada hotline krisisnya itu kalau nggak salah itu berapa ya? 119 atau apa begitu. Itu yang buat 119 untuk Indonesia. Jadi untuk telepon bebas pulsanya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bisa menghubungi hotline krisis itu. Yang ketiga adalah bisa melalui aplikasi kesehatan mental. Ini menarik ini. Ternyata saya baru tahu juga ada aplikasi kesehatan mental yang menyediakan latihan meditasi, terapi, dan informasi yang dibutuhkan. Ya memang itu ada yang gratisan, ada yang berbayar. Maka kita memang perlu pilih-pilih ya. Nah, tapi ini ada. Jadi sekarang ini zaman sekarang kalau kita mengalami stres, kita mengalami gangguan mental, itu mudah. Kita bisa pilih mana yang kita sukai, mana yang nyaman buat kita, dan kita mencoba untuk melakukan penanganannya seperti apa sehingga kita bisa tidak sampai tidak sampai mengalami gangguan mental. Tujuannya itu seperti itu. Kalau kenapa sih ngomong soal kesadaran diri dan kaitannya dengan kesehatan mental? Karena kita itu perlu ini loh. Dalam dunia yang sibuk, kita perlu memprioritaskan keseimbangan antara hidup, kerja, keluarga, komunitas. Nah, kita perlu memprioritaskan keseimbangan. Ingat, kesehatan mental dan kesadaran diri ada prioritas yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jaga diri Anda dengan baik, karena keseimbangan yang harmonis akan membawa kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, jangan abaikan kesadaran diri, kecerdasan emosional itu penting juga selain kita memberi makan fisik kita. Ya, prioritaskan keseimbangan. Yang berikut adalah, oh salah saya. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Sampai mana tadi? Kok mana ini? Ya, ya, aduh, kok tidak kelihatan kursor saya. Saya stop share dulu deh. Ya, saya stop share, saya kembali share. Share PPT-nya, ya ini muncul kursornya. Tadi menghilang kursornya. Ini faktor kesehatan mental mengurang ada depresi, kecemasan, kesulitan, pengertian, cara mengembangkan kesadaran diri, berolahraga, tidur, meditasi, peran bantuan profesional, hotline krisis, memprioritaskan keseimbangan. Oh, ini terakhir ya. Ini terakhir, slide terakhir, teman-teman. Ya, ini berkenaan dengan kesadaran diri. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk, aduh saya mau dibantu nih, karena saya merasa kesadaran diri saya itu kurang gitu ya. Teman-teman boleh WA kami
di nomornya Ark Family Center kalau memang butuh bantuan atau langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran diri itu, misalnya, oh saya mau punya komunitas ini supaya saya bisa lebih sadar diri, silakan. Boleh teman-teman WA kami sehingga kami bisa membantu kebutuhan teman-teman untuk lebih terampil punya self awareness. Tanda-tandanya apa sih kalau kita itu sudah memiliki kesadaran diri yang baik? Tandanya kalau kita itu dapat mengenali saat kita itu terlalu capek, burnout, dan stres. Atau, aduh ini gejalanya saya sudah mau mulai depresi nih. Nah, itu berarti kita tahu diri, kita sadar diri bahwa ini berarti saya itu mengalami sesuatu nih dalam diri saya. Atau kita itu terbuka. Hal yang lain kita terbuka terhadap kritik dan menggunakannya untuk kita bisa lebih bertumbuh dan berkembang. Yang berikutnya adalah kita bisa memahami apa sih yang bisa memotivasi saya atau menghambat saya. Saya itu tahu gitu. Jadi apa yang membuat saya itu suka, semangat, antusias, dan mana yang buat saya itu nggak suka, tidak bisa bertumbuh. Itu kita tahu dengan jelas. Hal yang lain, kalau kita menghadapi konflik, kita itu tidak akan terpuruk. Kalau ada konflik, ya tidak apa-apa. Wajar, sebagai manusia kita mengalami konflik. Tetapi bagaimana membuat konflik itu menjadi konflik yang kreatif kalau kita bisa melakukan hal-hal tadi yang saya sebutkan, artinya kesadaran kita, self-awareness kita, itu sudah baik. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal tersebut, maka ya kita pasti akan mengalami apa yang disebutkan keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup apa? Secara fisik kita pasti lebih sehat, ya. Karena kita melakukan pola hidup yang sehat, pola tidur yang sehat, pola makan yang sehat, sehingga secara fisik pun kita menjadi lebih sehat. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi secara jiwa, mental juga lebih oke karena mengurangi resiko gangguan kesehatan mental. Kita kalau depresinya biasanya sering gitu, dalam 1 bulan depresi bisa 2, 3 kali atau 4 kali seminggu sekali, ini kita bisa mengurangi depresi kita. Karena kita sudah mencoba melakukan pola hidup yang sehat dan juga bagaimana kita memproses diri kita dengan terapi, dengan juga mindfulness, apapun itu kita bisa lakukan. Sehingga secara mental kita lebih sehat. Selain fisik, mental, kita juga sosial. Tentu kesehatan sosial kita pasti juga lebih oke karena dengan kita lebih sehat secara fisik dan secara mental, maka kita itu jadi senang untuk bergaul. Ketemu orang itu sukacita. Kalau orang yang sedang mengalami masalah, biasanya ada orang-orang yang cenderung menutup diri. Ah, saya tidak mau ketemu. Saya lebih baik di kamar sendiri, tidak mau pergi kemana-mana. Walaupun ada orang yang sebaliknya ya, ada orang yang, ah saya punya masalah ya saya pergi, saya ketemu dengan orang atau saya melakukan banyak aktivitas supaya saya tidak mengingat-ingat masalah itu, melarikan diri dengan berbagai aktivitas. Ada orang yang seperti itu juga. Nah, tapi kalau ini kita bisa mengelolanya dengan baik, maka secara sosial pun kita lebih sehat. Karena kita akan terbuka untuk minta pertolongan, butuh dukungan dari orang lain, kita bisa meminta pertolongan mereka. Nah, dengan meminta bantuan pertolongan, maka kita pun lebih sehat. Hal yang lain ada secara spiritual, secara roh. Apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan
atau lebih meningkatkan self awareness kita, maka kita pun akan bisa lebih punya tujuan hidup. Coba kalau kita sedang mengalami kecemasan, gangguan tidur, boro-boro mikirin tentang tujuan hidup ya. Ini pusing, saya tidak bisa tidur, itu sudah bikin bete. Nah, tapi kalau kita sehat, baik secara fisik, secara mental, secara sosial, nah secara roh pun kita jelas. Secara spiritual pun kita tahu tuh, saya punya tujuan, saya punya tujuan hidup yang hendak saya capai. Karena itu saya berjuang, saya mengelola kehidupan saya untuk lebih seimbang, saya mengelola emosi saya sehingga saya bisa lebih sehat secara emosi dan merasa bahagia. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, teman-teman di sini, teman-teman boleh mencoba langkah praktisnya ya. Mulai nanti, mungkin hari ini saya mau mencoba pilih waktu khusus, saya mau merefleksi diri. Pilih waktu khusus, saya mau meditasi atau berdoa. Dan kemudian saya mencoba mau bertanya pada diri saya sendiri, apa sih yang terjadi dengan perasaan saya hari ini? Apa yang terjadi dengan pikiran saya? Apa yang terjadi dengan tindakan saya yang seperti tadi dengan orang yang saya jumpai? Nah, kita mencoba cari tahu apa yang terjadi dalam diri kita, diri saya secara pribadi, maka teman-teman akan makin terampil, makin fasih untuk tahu apa sih yang sebetulnya saya inginkan, apa sih yang sebetulnya saya butuhkan dalam persoalan yang saya hadapi. Nah, semoga dengan penjelasan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman bisa lebih meningkatkan kesadaran diri dan lebih sehat secara fisik, emosi, sosial, spiritual juga oke dan sehat. Nah, jangan lupa jika teman-teman berminat untuk mendapatkan panduan dari kesadaran diri supaya kita yuk sama-sama nih buat komunitas mungkin 1 minggu di mana kita mau mencoba untuk lebih aware dengan apa sih yang terjadi dengan kehidupan saya, pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya. Saya bisa merunutnya dengan baik dan saya mengerti apa yang terjadi dalam diri saya, maka kita akan lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan program Pay It Forward di Sabtu pertama di tahun 2025 ini ya. Ini semoga ini bermanfaat dan teman-teman bersemangat juga memulai tahun baru 2025 dengan mencoba mengupayakan pengembangan diri dengan lebih meningkatkan self awareness kita supaya kita lebih sehat mental dan bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan dengan topik yang lainnya. Terima kasih untuk para pendengar Radio Muria Jepara yang setiap Sabtu selalu join dan bersemangat mengikutinya. Bye-bye.